Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, saya mau sampaikan bahwa hari ini kita akan memberikan materi pembelajaran, di mana materi pembelajaran ini yang sudah saya jelaskan di atas, ini ada 7 poin. Tapi sebelum materi pembelajaran ini saya sampaikan, ada beberapa kriteria yang harus adik-adik sekalian tahu, bahwa sebelum mengikuti mata kuliah ini, adik-adik saya ingin mengadakan kontrak perkuliahan pada adik-adik, di mana dalam kontrak perkuliahan ini waktu yang diberikan untuk keterlambatan saya sampaikan bahwa minimal 5 menit. Jadi selama 5 menit itu adik-adik tidak diperbolehkan lagi dapat mengikuti perkuliahan, ya. Jadi keterlambatan 5 menit itu sudah tidak boleh. Itu kontrak perkuliahan. Yang kedua, materi pembelajaran hari ini itu yang saya sudah jelaskan di atas, ada 7 poin. Itu pencapaian pembelajaran. Yang pertama, ini dilihat dari materi tentang filsafat Pancasila, di mana capaian pembelajaran hari ini mahasiswa itu mampu mengetahui tentang filsafat. Kedua, mahasiswa mampu memahami atau mengerti tentang filsafat Pancasila. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengerti atau memahami tentang sistem filsafat Pancasila. Nah, ini dalam pembahasan yang saya berikan pada hari ini itu menyangkut tentang kajian atau materi filsafat Pancasila. Oke. Yang kedua, capaian pembelajaran yang kedua atau materi kedua yaitu menyangkut tentang identitas nasional. Nah, untuk identitas nasional ini mahasiswa mampu mengerti atau mahasiswa mampu memahami tentang identitas nasional. Itu yang pertama. Karena dilihat dari definisi tentang identitas nasional ini, kajiannya cukup luas sekali tentang identitas nasional. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mengerti tentang ruang lingkup identitas nasional. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah mahasiswa dituntut mampu mengerti dan memahami tentang identitas nasional. Itu yang kedua. Yang ketiga. Nah, di sini materi pembelajaran yang kedua ini menyangkut tentang identitas nasional. Artinya, gambarannya mahasiswa mampu mengaplikasikan atau mampu mengerti tentang definisi dari identitas nasional. Itu yang pertama. Kedua, dilihat dari pengertian identitas nasional ini pasti ada tujuan atau ruang lingkup yang ingin dicapai dari identitas nasional ini. Itu pemahaman atau definisi dari identitas nasional yang kedua. Yang ketiga adalah kita melihat bagaimana hubungan identitas nasional dengan ruang lingkup dari pemahaman identitas nasional itu sendiri, yang masuk menjadi bagian dari identitas nasional. Itu dari materi yang kedua tentang identitas nasional. Nah, yang ketiga, di sini saya akan memberikan pengertian tentang atau pembahasan yang ketiga tentang politik dan strategi nasional. Nah, di politik dan strategi nasional, yang pertama itu mahasiswa mampu memahami tentang arti dari politik nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami tentang definisi strategi nasional. Itu dilihat dari pembahasan yang ketiga, itu menyangkut tentang politik dan strategi nasional. Nah, yang keempat ini adalah tentang demokrasi dan Pancasila. Nah, di sini yang keempat ini itu akan mengkaji atau lebih membahas tentang bagaimana pemahaman mahasiswa untuk mengetahui atau untuk memahami tentang arti dari demokrasi. Itu diambil dari
kata demokrasi. Nah, lanjut ke Pancasila, ini pasti hubungannya tentang bagaimana mahasiswa mampu menerapkan tentang arti demokrasi Pancasila. Itu yang keempat. Nah, yang berikutnya ini pasti akan memberikan pemahaman tentang adik-adik apa itu definisi dari HAM. HAM itu di sini ya, di bawah saja ya. Saya ambil pengertian atau deskripsi tentang pemahaman arti dari HAM. Arti dari HAM artinya mahasiswa mampu mengaplikasikan atau memahami tentang arti HAM, hak asasi manusia. Itu diambil dari materi yang kelima tentang HAM. Nah, selanjutnya ini saya akan memberikan tentang definisi hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara ini adalah mahasiswa dituntut mampu mengartikan atau memahami tentang definisi dari hak dan kewajiban warga negara. Gitu ya. Nah, sedangkan yang ketujuh, poin yang ketujuh ini adalah menyangkut tentang geopolitik dan geostrategi Indonesia. Di sini mahasiswa mampu memahami dan mengerti tentang aplikasi tentang geostrategi ataupun geopolitik yang ada di Indonesia. Itu capaian materi pembelajaran yang hari ini saya akan berikan tentang ketujuh aspek capaian materi pembelajarannya. Paham adik-adik? Oke. Tapi sebelum perkuliahan ini berlangsung, saya mau sampaikan bahwa mungkin pada saat saya menjelaskan capaian pembelajaran ini mungkin ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, silakan. Jadi sharing ya, tanya jawab pada adik-adik. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu pengertian filsafat. Nah, kalau dilihat dari materi yang pertama ini, kajian filsafat, ini pasti akan memberikan pemahaman adik-adik tentang apa itu sebenarnya filsafat. Ya, itu yang tergambar dari materi pembelajaran yang pertama tentang filsafat Pancasila. Nah, materi pembelajaran yang pertama menyangkut tentang filsafat Pancasila ini, itu lebih mengartikan definisi istilah dari filsafat itu apa sebenarnya. Nah, definisi filsafat ini memberikan aspek dua istilah yang ada dalam pemahaman atau definisi filsafat itu sendiri. Pertama, istilah filsafat itu terbagi menjadi dua. Ya, terbagi menjadi dua, yaitu istilah filsafat dari kata bahasa Arab maupun dalam bahasa Inggris. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu berarti dia mengartikan kata falsafah. Sedangkan kalau kata dalam bahasa Inggris itu mengartikan dia dalam filosofi. Nah, ini dua pemahaman yang ada dalam istilah filsafat Pancasila yang diambil dari kata filsafat. Nah, sedangkan dari bahasa Yunani, filsafat itu berarti menggambarkan atau berasal dari kata filosofia. Nah, itu istilah dari filsafat. Oke, paham? Ya, jadi kalau misalkan ada yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, ya silakan bertanya ya pada adik-adik. Oke, lanjut. Kata filosofia ini menggambarkan atau merupakan kata majemuk yang tersusun dari dua kata, yaitu kata filos ataupun filein. Ya, seperti itu. Makanya saya mengambil dua kata makna dari kata filosofia ini, berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan mengartikan juga dari kata Sophia ini, ya, kata filos, filein, dan juga kata Sophia. Kata Sophia berarti menggambarkan dia adalah kebijaksanaan, kehikmatan, kearifan, dan juga pengetahuan. Ini bisa diambil dari dua kata yang berasal dari kata filosofia. Paham sampai sini? Ya. Oke, maka dengan demikian filosofia ini berarti secara garis besar adalah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Gitu ya. Oke. Di dalam pengertian filsafat ini terkandung juga ada kata cinta. Cinta mempunyai pengertian yang begitu luas, sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang begitu luas, yang bermacam-macam, yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di sini dilihat bahwa dalam filsafat Pancasila ini ada dua pengertian filsafat. Yang pertama dilihat dari arti proses dan juga dalam arti produk, dan juga dikaitkan sebagai ilmu metode atau filsafat
yang di dalamnya mengandung pandangan hidup. Itu yang ada dalam dua pengertian filsafat. Oke, yang berikutnya pengertian filsafat Pancasila. Nah, di dalam pengertian filsafat Pancasila ini kita lihat dulu, filsafat Pancasila adalah merupakan suatu sistem yang di dalamnya mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadikan substansi atau isi pembentukan ideologi Pancasila. Jadi dalam filsafat Pancasila ini dia lebih banyak mengkaji tentang kajian filsafat Pancasila. Tapi pada umumnya Pancasila juga merupakan suatu sistem filsafat yang mengandung pandangan, nilai, pemikiran yang dapat menjadikan substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Itu ya yang pertama. Kedua, filsafat Pancasila ini dapat didefinisikan secara ringkas bahwa dikatakan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang filsafat Pancasila sebagai dasar yang dapat dikatakan sebagai sistem negara dan juga kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pikiran, pengertian mendasar yang secara menyeluruh. Itu yang dikatakan dari definisi filsafat Pancasila. Nah, kalau dilihat Pancasila ini dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila ini merupakan hasil perundungan jiwa yang dapat dikatakan sebagai sistem yang dituangkan ke dalam filsafat Pancasila. Nah, ini yang digambarkan dalam sistem yang ada dalam kutipan menurut Ruslan Abdul Ghani. Dia menyatakan bahwa Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena merupakan sebagai sistem perenungan atau sebagai sistem yang dapat dikaji secara lebih luas pembahasan. Itu menurut Ruslan Abdul Ghani. Sedangkan Notonegoro memberikan pemahaman bahwa filsafat Pancasila ini memberikan pengetahuan dan pengertian yang dimana kajiannya itu menyangkut tentang hakikat dari sila-sila Pancasila. Ini yang dikemukakan oleh Notonegoro mengenai kajian filsafat Pancasila. Paham sampai sini? Ya. Oke, selanjutnya pembahasan dalam filsafat Pancasila ini mempunyai dua sistem filsafat yang dapat dilakukan secara deduktif dan juga secara induktif. Nah, pemahaman kita tentang pemahaman secara deduktif ini adalah lebih banyak mengkaji tentang analisis ya, yang mengamati hakikat sila-sila Pancasila. Hakikat sila-sila Pancasila ini itu melihat bagaimana analisisnya dan juga bagaimana menyusunnya secara sistematis. Nah, gambaran inilah yang mengkaji bagaimana suatu sistem filsafat ini dilihat dari sistem yang betul-betul mengkaji dasar dari filsafat Pancasila ini dengan cara deduktif. Sedangkan kalau cara induktif adalah lebih banyak mengkaji tentang mengamati gejala-gejala yang mungkin ada dalam filsafat Pancasila ini yang diangkat dari sistem sosial budayanya. Sistem sosial budaya masyarakat ini itu bisa dilihat dari undang-undangnya, dari sistem aturannya yang bisa direfleksikan, yang bisa menarik arti dari makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Nah, ini yang secara induktif, beda secara deduktif. Kalau deduktif berarti kita cuma mengamati, menganalisis, dan menyusunnya secara sistematis. Sedangkan induktif dia lebih banyak menjelaskan tentang bagaimana sistem yang dilihat dari kajian filsafat secara lebih luas. Artinya kalau dilihat di sini dia cuma mengamati gejala yang mungkin ada di lingkup budaya dasar. Paham sampai sini? Oke. Yang berikutnya, susunan isi arti Pancasila itu dapat meliputi tiga hal, yaitu umum universal, terus umum kolektif, dan khusus dan konkret. Nah, kajian dari filsafat Pancasila ini melihat bahwa isi arti Pancasila meliputi tiga hal, tiga aspek. Yang pertama umum universal, umum kolektif, dan secara khusus dan konkret. Oke, kita lihat dulu yang pertama, secara umum universal. Nah, kalau dilihat secara umum universal ini, berarti kita bisa melihat atau mengamati sila-sila arti Pancasila atau hakikat sila-sila Pancasila ini yang merupakan intisari Pancasila. Nah, dalam konsep filsafat Pancasila ini lebih banyak menjelaskan tentang bagaimana sistem pelaksanaan dari filsafat Pancasila ini yang mengkaji tentang ilmu filsafat Pancasila yang di dalamnya menyangkut tentang aturan atau tata tertib hukum yang berlaku di negara Indonesia. Itu yang pertama, secara umum universal.
Yang kedua, secara umum kolektif, berarti menggambarkan tentang bagaimana kajian filsafat Pancasila ini lebih banyak menjelaskan tentang hakikat dari isi arti Pancasila yang di dalamnya sebagai pedoman kolektif yang juga merupakan suatu sistem aturan yang ada atau yang telah ditetapkan oleh negara kita, baik itu berasal dari undang-undangnya, aturannya maupun pasal-pasalnya yang berlaku di negara kita, negara Indonesia. Itu yang secara umum kolektif. Yang ketiga, secara khusus dan konkret itu lebih banyak menggambarkan tentang bagaimana sistem yang ada dalam arti Pancasila ini itu dapat dijabarkan, dapat direalisasikan ke dalam sistem undang-undang dalam bidang kehidupan bernegara dan juga menjadikan sebagai sistem yang memiliki sifat khusus di dalam filsafat Pancasila. Nah, ini yang dijabarkan dalam filsafat Pancasila yang dikemukakan oleh Nutugoro. Nutugoro ini merupakan suatu filosofi yang mengkaji tentang filsafat Pancasila, yaitu isi arti Pancasila ya, meliputi 3 hal. Oke, saya kira cukup untuk filsafat Pancasila. Ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti? Silakan. Sudah? Oke, sudah. Mau lanjut lagi? Ada? Ya, silakan. Ya, jadi di dalam filsafat Pancasila ada yang dikatakan sebagai realisasi praktis. Jadi kalau dijabarkan tentang realisasi praktis itu dilihat dulu bagaimana sistem aturannya, sistem undang-undangnya. Nah, kalau dalam realisasi artinya penjabaran dalam undang-undang itu harus dijalankan sesuai dengan yang berlaku di negara kita, baik itu undang-undangnya, baik itu pasalnya dan sebagainya. Itu yang dalam realisasi secara praktis. Nah, jadi kajiannya dalam pembahasan undang-undang ini itu menyangkut tentang bagaimana filsafat Pancasila itu dikatakan sebagai sistem penjabaran yang menjelaskan bagaimana aturan yang berlaku di negara itu harus memang dijalankan sesuai dengan undang-undangnya. Gitu ya, itu realisasi praktis. Kalau sudah tidak ada, saya tutup pertemuan hari ini. Kalau ada mungkin salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan ya. Artinya saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.